Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah كما أمرنا تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir dalam majelis dalam saat-saat yang mulia yang mudah-mudahan senantiasa kita berharap semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah, kita coba sama-sama membahas atau membaca kitab Fathul Mu'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi darani amin ila anqal. Faslun fi salatil jamaah. Pasal mengenai salat jamaah. Wa syuri'at bil madinati. Disyariatkan di Madinah katanya. Wa aqalluha, dan paling minimalnya, paling sedikitnya jamaah, imamun wa ma'mumun. Satu imam dan satu makmum. Wahia fil jumu'ati summa fi subhiha summa subhi summa al-isya'i summa al-asri summa al-zuhri summa al-maghribi afdal. Jadi martabat atau keutamaan jamaah itu pertama di sholat Jumat. Sholat Jumat. Malah hukumnya sholat Jumat mah bukan sunnah atau fardu kifayah, tapi fardu ainin sholat Jumat. Di pertama sholat Jumat, kemudian yang utama yang selanjutnya adalah fi subhiha, sholat subuh di poe Jumat, sholat subuh di hari Jumat, itu utama kalau kita berjamaah. Kemudian summa subhi, sholat subuh di setiap hari, itu yang utama. Kemudian sholat summal isya, sholat isya, summal asri, kemudian sholat asar, summal zuhri, kemudian sholat zuhur, summal maghrib, kemudian sholat maghrib. Itu yang utama. Bagaimana hukumnya sholat sunat, sholat berjamaah itu? Katanya sholatul jama'ati fi ada'i maktubatin la jumu'atin. Sholat berjamaah, sholat wajib ya, berjamaah tidak termasuk sholat Jumat. Hukumnya adalah di kitab ini sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dikukuhkan. Ada hadisnya katanya di Bukhari sama Muslim. Malah keutamaannya yang menentukannya, yang menyebabkan dianjurkan sholat jamaah dalam sebuah hadis, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri dengan derajat 27 derajat. 27 derajat.
Nah, wal afdaliyatu taqtadin nadbiyati faqat. Tapi keutamaan ini menunjukkan kesunahan, sunnah. Nah, katanya. Tapi kata Imam wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, dan katanya ini kata Habib Ahmad bin Nuh, ini yang muktamad katanya, wal asahhu, dan yang lebih asah, yang lebih muktamad, lebih kuat itu katanya, annaha, sesungguhnya sholat jamaah itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu kifayah, jadi artinya kalau suatu kampung nggak ada yang berjamaah, maka kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah ada yang berjamaah, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Fardu kifayah. Wakila, malah ada yang dikatakan, katanya innaha fardu ainin, sholat jamaah pun termasuk fardu ain. Wa huwa madhabu Ahmad, dan ini yang berpendapat madhab Imam Ahmad. Imam Ahmad mah kalau tidak berjamaah maka berdosa, karena fardu ain, kewajiban setiap individu. Malah ada yang menyebutkan waqila syartun li sihhatis shalah, katanya berjamaah itu syarat dari kesahan sholat. Tapi yang utama kalau mazhab Syafi'i tadi ada yang menyebutkan sunnah muakkadah, ada yang menyebutkan yang utama fardu kifayah. Wala yata'akkadu an-nadbul lin-nisa'i ta'akkaduhu lirijal. Tapi tidak dikuatkan kesunahannya itu bagi perempuan seperti halnya bagi laki-laki. Jadi kalau bagi perempuan mah tidak sunnah muakkadah katanya. Walidzalika, maka dengan demikian yukrahu tarkuha lahum la lahun. Dengan demikian maka makruh bagi laki-laki meninggalkan sholat berjamaah, tapi tidak bagi perempuan. Tidak bagi perempuan katanya ya. Bagaimana kalau berjamaah itu adanya cuman di rumah, di masjid tidak ada katanya. Mana yang lebih utama? Nah, di sini diterangkan wal jama'atu fi maktubatin li zakarin bi masjidin afdal. Dan berjamaah salat fardu bagi laki-laki di masjid itu utama. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Leres kalau ditemukan jamaah itu hanya ada di rumahnya, maka sholat di rumah itu lebih utama ketimbang di masjid tapi sendirian. Ketimbang di masjid tapi sendirian. Wa kadza law kanat fihi aktsara minha fil masjidi ala ma'tamadahu al-Adrai. Kata Imam Adrai, Imam malah katanya, kalau di rumah itu jamaahnya lebih banyak ketimbang di masjid, lebih utama yang jamaahnya banyak meskipun di rumahnya katanya. Jadi kalau dipertentangkan katanya ya, walau ta'aradat, dan kalaulah dipertentangkan fadilatus sholati fil masjidi wal huduru kharijahu quddima fi ma yadhharu. Kalau dipertentangkan tadi sholat sendiri di masjid tapi sholat berjamaah di luar masjid seperti di rumah, maka yang afdol sholat jamaahnya meskipun di luar masjid. Li'annal fadilatal muta'alliqata bi dzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha aw zamaniha. Jadi kalau jamaah itu yang dilihat adalah jamaahnya, makanya keterkaitan tentang jamaahnya lebih utama ketimbang tempatnya. Jadi sholat jamaah di lapangan lebih utama ketimbang sendirian di masjid. Kemudian yang berkaitan dengan waktu lebih utama ketimbang tempatnya. Contoh gini, sholat jamaah di Masjid Al-A'rab tepat waktu lebih utama ketimbang sholat jamaah Al-Jabar tapi
waktunya terlambat gitu. Itu artinya seperti itu. Jadi keutamaan itu pertama bidzati ibadati, kalau jamaahnya adanya di luar maka afdol yang ada jamaahnya. Kemudian jamaahnya kemudian lebih tepat waktu, itu lebih afdol jamaahnya. Baru nanti tempatnya, baru nanti tempat. Ya, di sini dijelaskan wahia bijam'in katsirin afdol, dengan jumlah jamaah yang lebih banyak itu lebih utama. Ini saya skip Pak karena memang sebetulnya banyak. Bagaimana kalau kita hukumnya memisahkan dari jamaah? Boleh atau tidak kita memisahkan dari jamaah? Atau kita sudah sholat fardu sendirian, tiba-tiba ada jamaah. Apakah kita meneruskan sholat fardu sendirian atau kita ikut jamaah yang lainnya? Di sini dibahas juga. Wa yajuzu limun faridin, dan jaiz boleh bagi orang yang sholat sendirian an yanwiya al-iqtida'a bi imamin asna as-salatihi. Boleh bagi orang yang sholat munfarid untuk berniat bermakmum terhadap seorang imam di tengah-tengah sholatnya. Di tengah-tengah sholatnya. Wa ini ikhtalafat rakaatuhuma, meskipun jadi berbeda rakaatnya. Meskipun berbeda rakaatnya. Lakin yukrahu dzalika lahu. Tetapi yang begitu teru makruh katanya, makruh. Duna, tapi selain makmumin kharaja minal jama'ati linahwi hadatsin, linahwi hadasi imamihi, fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Tetapi tidak makruh kalau dia pertama berjamaah dengan satu jamaah, tiba-tiba si imamnya teh hadas, tapi dia terus sholat misalkan, dia pisah dari jamaah ini kemudian bergabung dengan jamaah yang lainnya, itu tidak makruh, boleh seperti itu. Malah kalau imamnya hadas kita bisa batal, ya, harus memisahkan diri. Fa idza qtada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam. Ketika dia bermakmum di tengah-tengah sholatnya, maka dia harus mencocoki gerakannya dengan imam. Summa in farago awalan, kemudian jika imamnya itu selesai duluan, imam yang jamaah baru tadi selesai duluan, atau jamaah yang dia pindah itu selesai duluan, atamma ka masbukin, maka orang ini menyempurnakan seperti masbuk. Beres imamnya dia berdiri melengkapi rakaat yang kurang. Tetapi gimana kalau yang bergabung ini lebih cepat, lebih duluan katanya. Misalkan yang munfaridin atau sholat jamaah berpisah itu dia udah rakaat 4, imam baru rakaat 3 misalkan. Wa illa, tetapi jika tidak demikian, atau misalkan makmum yang nyusul yang bergabung dengan jamaah baru ini lebih duluan selesainya, fantizoruhu afdolu, maka dia hendaknya menunggu imam. Menunggu imam itu lebih utama. Di mana menunggunya? Ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir dia nunggu imam membereskan sisanya, kemudian dia ikut salam terakhir. Nah, kita kembali ke bagaimana memisahkan diri dari jamaah. Wa tajuzu al-mufaraqatu bila uzrin ma'al karohati, dan boleh mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah bila uzrin, tanpa adanya uzur. Pokoknya kita ingin memisahkan diri aja. Gimana hukumnya? Jaiz, boleh. Tetapi ma'al karohati, tetapi hukumnya makruh katanya. Ada kemakruhannya.
Apa makna makruh di sini? Katanya fatufawwitu fadilatal jamaah. Dengan demikian hilang atau lenyap fadilah jamaah. Dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Tetapi kalau ada uzur, Pak, wal mufaraqatu bi'udhrin. Dia berpisah karena ada uzur, karukhasi tarki jama'atin, seperti ada rusuh-rusuhnya meninggalkan jamaah, atau si imamnya ini meninggalkan sunat-sunat yang maksudah. Misal imamnya itu meninggalkan bacaan surat, imamnya itu meninggalkan tasyahud awal misalkan. Maka bagi dia boleh, atau misalkan imamnya ini wa tatwilihi, memanjangkan bacaannya, Pak. Memanjangkan bacaannya, sedangkan makmumnya dia dalam keadaan lemah atau sedang kesibukan. Maka makmum boleh memisahkan diri dari jamaah dan dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Kalau tadi ada uzur. Malah ada yang memisahkan diri itu wajib katanya. Wajib memisahkan diri. Wa qad tajibul mufaraqatu, dan sungguh wajib mufaraqah, ka'an arada mubtilun li salati imamihi. Ketika imamnya melakukan hal yang membatalkan salatnya, maka makmum harus segera niat memisahkan diri dan dia sholat mufaraqah sendiri. Itu wajib katanya. Di sini terangkan kapan seseorang itu masih mendapatkan pahala jamaah. Kata beliau, wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatu halil musalli, dan didapatkan pahala jamaah tapi selain sholat Jumat. Katanya bagi yang sholat malam yusallim imamun, selama imamnya belum salam. Selama imamnya belum salam. Yaitu yang dimaksud belum salam itu malam yantik bimimi alaikum, sebelum imamnya mengucapkan huruf mim dalam kecap assalamu alaikum, takumnya itu, Pak. Sebelum assalamu alaikum, yang salam yang pertama, maka makmum itu masih mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau kita sholat masbuk, kemudian mendapati imam itu sudah tasyahud akhir, selagi imam belum assalamualaikum, kita masih mendapatkan pahala jamaah meskipun kita lagi berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam salam, masih mendapatkan pahala jamaah. Tentu itu berbeda dengan jamaah yang mendapatkan dari awal, yang bareng dengan imam takbiratul ihram, tentu berbeda pahalanya. Tapi si makmum ini masih mendapatkan pahala jamaah ketika mendapati imam belum salam, ya. Bagaimana kalau kita masuk kemudian imam itu sudah sholat rakaat terakhir? Di sini dijelaskan wa yusannu li jam'in, dan disunahkan bagi sekelompok orang hadaru yang hadir,
Wal imamu, dan imam itu sedangkan imam sedang qad farago minar ruku'il akhir, telah menyelesaikan ruku yang terakhir. Ruku yang terakhir. Apakah dia langsung ikut atau apa? Di sini dijelaskan sunnahnya itu mereka an yasbiru. Mereka bersabar ila an yusallima, sampai imam salam. Jadi sunnahnya itu kita diam, Pak. Menunggu imam beres sholat. Kemudian yang beberapa orang ini bikin jamaah sendiri. Bikin jamaah sendiri dari awal. Ya, kemudian ada lagi kesunahan mengikuti takbiratul ihram imam bareng dengan imam. Ya, karena ada fadilah katanya, meskipun ini hadisnya tidak kuat. Barang siapa yang mengikuti takbiratul ihram imam selama arba'ina yauman, selama 40 hari, kutibat selahu, maka dicatatkan bagi dia 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Makanya saudara-saudara kita di jemaah tabligh kadang suka khuruj 40 hari gitu ya. Itu melazimkan takbiratul ihram bareng imam supaya mendapatkan 2 kebebasan tadi. 40 hari berjamaah bareng imam, tidak terlambat takbiratul ihramnya bareng sama imam. Nah, gitu. Mungkin itu dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang disampaikan. Mohon maaf nih suaranya besar gini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih. Ada waktu 15 menit kita acara diskusi ya. Silakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mau bertanya bagaimana kita bermakmum kepada yang sholat. Bagaimana hukumnya bermakmum kepada yang imamnya itu sholatnya jamaah, sedangkan kita normal gitu ya, atau sebaliknya kita yang imamnya yang normal, kita mau jamaah. Untuk perempuan yang terutama, posisi imam dengan makmum kalau jamaahnya perempuan semua, apakah betul harus sejajar atau ada yang tahu sendiri katanya sejajar kalau memang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Umi pertanyaannya. Bismillah. Itu jamaknya jamak qashar atau jamak biasa, Bu? Jamak biasa, jamak qashar. Okay. Karena beda antara jamak qashar dengan jamak biasa. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau qashar, imamnya qashar, maka yang sholat taman sempurna tidak boleh bermakmum kepada imam yang qashar. Tidak boleh. Nah, tetapi kalau jamaknya jamak biasa, misalkan dia zuhur, kemudian ada orang yang bukan jamak tapi dia ikut, boleh. Asal tadi bukannya qashar. Karena kalau qashar tidak sah bermakmum makmum yang tamah, yang sempurna dengan yang qashar, tidak sah. Kemudian kalau posisi imam di sini tadi imamnya laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan juga imamnya? Perempuan juga, semuanya perempuan. Oke. Di sini saya tidak melihat khusus imam perempuan, tetapi kalau imamnya laki-laki, jadi posisi kalau makmum sendiri itu adalah di sebelah kanan,
dan tidak boleh lebih depan dari imam si makmum. Ukurannya apa? Ukurannya itu biakibin, dari tumitnya. Jadi tumitnya si makmum itu harus lebih belakang dari tumit imam. Meskipun si ramo-ramona panjang misalkan, asal tumitnya lebih belakang daripada imam, sah. Itu kalau satu orang. Tetapi kalau dua orang dan lebih, itu langsung sejajar di belakang, berjajar. Nah, bagaimana kalau misalkan asalnya satu orang, tiba-tiba satu orang datang, apakah dia di kanan imam terus atau sebelah kirinya? Nah, di sini disunahkan di sebelah kirinya. Sebelah kirinya, kemudian dua-duanya mundur. Dua-duanya mundur menjadikan satu saf. Satu saf. Nah, saya tidak menemukan kalau imamnya perempuan apakah harus bernempel atau seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini itu. Wah. Nah, yang lain? Izin Pak Ustaz. Wassalamualaikum. Mungkin agak melenceng tapi berhubungan. Syarat sahnya sholat berjamaah, salah satunya mungkin menurut saya imamnya harus betul-betul orang yang bacaannya paling fasih. Kemudian kehidupannya yang menjadi teladan buat kita semua. Kemudian gini Pak Ustaz, manakala ada imam, ada makmum, ternyata mohon maaf misalkan imamnya menurut saya misalkan bacaannya belum fasih. Jadi saya ragu terhadap imam itu Pak Ustaz. Sementara niat saya dari rumah ingin sholat berjamaah, gitu. Ternyata imamnya itu tidak sesuai dengan syarat sebagai seorang imam. Nah, saya ragu untuk menjadi makmum di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan keraguan itu satu sholat sahnya sholat apakah ada, kemudian pahala buat saya bagaimana karena ada keraguan saya menjadi seorang makmum apabila ada seseorang yang menurut saya atau mungkin sebagai orang mereka belum layak menjadi seorang imam. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atunut Pak RW. Jadi di kitab ini salah satu syarat-syarat jamaah tidak sah seorang qori bermakmum kepada yang ummi, kepada yang bacaannya jelek. Seseorang yang bacaannya bagus bermakmum ke yang bacaannya jelek. Katanya itu tidak sah di sini. Jadi apalagi kalau bacaan imamnya lahan itu sampai merubah makna. Wah itu ini sebetulnya jadi motivasi buat kita semua yang diamani jadi imam. Otomatis dia harus memperbaiki bacaannya, Nah sekarang tadi sikapnya kita seperti apa nih? Kalau kata guru saya, kalau begitu jamaah dimulai, dia yang paling bagus bacaannya. Dia yang paling bagus bacaan. Ya, gimana lagi misalkan. Ketika makmum atau jamaah dimulai, dia yang paling bagus bacaannya. Maka ya sah-sah saja. Tapi ketika yang qori datangnya belakangan kumaha gitu kan. Misalkan Pak RW relatif yang lebih bagus bacanya ketimbang imam, tapi datangnya telat misalkan. Datangnya telat. Itu sebetulnya beda lagi kasusnya. Kasusnya itu kalau misalkan dari awal si yang umi ini memimpin yang qori. Itu keliru. Makanya yang qori harus maju. Nah, jadi tidak sah ketika makmum meyakini imam batal sholatnya. Di antaranya Fatihahnya tidak betul misalkan. Itu bisa memisahkan diri si makmum. Dan itu boleh. Ya. Tetapi ada juga gini. Kalau si imam itu memang bisanya seperti itu. Nah, ada yang pendapat kedua, asal menurut imamnya sah,
boleh, ya bisa sah juga jamaahnya kata. Jadi yang pertama itu yang kuat kesahannya itu bi'tiqadil makmum. Kumaha makmumna, cek makmum teu sah nya teu sah. Tapi yang kedua, gimana kemampuan imamna? Kata imamna, saya cuman bisanya segini, ya sah. Ini seperti itu. Jadi ya memang tidak perlu keras-keras Pak. Tidak perlu keras-keras. Ketika ada yang seperti itu kita ikut. Tapi itu jadi motivasi buat yang diamanahi jadi imam untuk memperbaiki bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terima kasih. Betul, artinya ini mesti jami yang menjadi panutan untuk khususnya umat di RW 27. Berarti ini tugas berat buat pengurus PKM. Bahwa seorang imam orang pilihan dari sekian ratus jamaah. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berapa ada waktu masih 10 menit. Satu orang lagi bertanya. Ada pertanyaan, tapi saya mau sedikit menambahkan yang terlewat. Satu hadisnya bahwa yaumul qaumah atau bahwa yang layak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling akrab, fasih bacaannya, paling banyak. Jadi tidak bukan usia ya. Biasanya di beberapa ini usia yang paling tua dengan kadang-kadang bacanya sudah kurang jelas seperti itu. Nah sebenarnya di masjid ini juga ada yang akrab itu yang paling fasih dan kepala juga banyak. Tapi kadang-kadang juga ada orang-orang jamaah yang di makan kubur akhirnya jadi merasa bahwa ini tidak afdol, padahal justru yang afdol seperti itu. Maka di masjid ini kita punya program, dan di sini ada ustadznya, gurunya untuk belajar tahsin, membaguskan bacaan. Apa minatnya ya cuma beberapa orang, dan akhirnya kemudian karena jarang hadir, kayaknya masih akhirnya kuat. Ini sebenarnya fasilitasi bagi siapapun, ya, tidak dibatasi hanya yang biasa jadi imam saja, tapi siapapun yang ingin membaguskan bacanya benar, supaya benar bacaannya itu ada di sini tahsin, pelajaran tahsin gitu. Supaya minimalnya bacaan Al-Fatihahnya benar. Karena ini pengalaman saya dulu ketika di pesantren baca kiai dari bacaan mana yang halus selain jadi imam, bahkan di masjid jami. Tapi ternyata begitu ke Bandung ketemu dengan para alumni dari Timur Tengah, mana saya jadi imam. Jadi kudu membenarkan pembagusan bacaan Al-Fatihah, 3 bulan dia kemudian jadi imam. Jadi setelah 3 bulan saya belajar tahsin, dan akhirnya dinyatakan lulus boleh jadi imam lagi. Seperti itu. Nah, jadi memang permasalahan di kita sebagian. Ketika ada suatu upaya atau program untuk membaguskan bacaan, di antaranya kita sudah merasa bahwa bacaan kita sudah cukup tesnya menurut diri kita gitu ya. Padahal menurut orang lain mah ini masih ya perlu diperbaiki seperti itu. Tapi itu keinginan kita untuk membaguskan bacaan, apalagi yang menjadi dengan syarat salat kita syah gitu ya. Nah, ini masih rendah kesadaran seperti itu. Maka ini juga saja mari kita perbaiki bacaan Quran kita. Nah, di sini ada ustadznya, lulus pesantren, dan mudah-mudahan ya bersanad juga gitu ya, syarat keturunannya minimal seperti itu. Itu untuk bacaan Quran dan juga jadi imam. Tapi kalau misalkan tadi yang disampaikan Pak RW itu luar biasa, memang idealnya bagi seorang imam sholat itu juga jadi teladan di masyarakat seperti itu ya. Nah, dari sisi akhlaknya, dari sisi berbagai hal gitu. Idealnya memang begitu. Nah, kemudian ini pertanyaan, biasanya di sebagian umat Islam ya, ketika sholat berjamaah kemudian ada yang masbuk. Nah, begitu berjamaahnya ada selesai, salam. Nah, jamaah yang masbuk ini melanjutkan jamaah, sehingga seseorang mengangkat dirinya atau diangkat oleh orang lain dan imam yang lain, misalkan pada mundur dia atau dia maju. Nah, saya coba
tanya-tanya ke guru-guru saya dari Ki Haji Jalur Syafi'i dari Nahdliyin, Syafi'inya dia ini banget gitu ya, kental banget. Juga dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan semua mazhab empat itu, ternyata beliau-beliau ini belum menemukan dalil yang seperti ini, bahwa jamaah ini dilanjut ketika imam sudah selesai, sementara yang lain kemudian jamaah yang masuk melanjutkan berjamaah yang misalkan satu orang mengangkat diri jadi imam atau diangkat yang lain. Nah ini juga pengalaman ketika saya sholat di masjid yang seperti itu gitu ya. Saya masuk dan saya tinggal menambah satu rakaat lagi. Di sebelah ada masuk juga menambah 2 rakaat. Nah mungkin karena dianggap dia merasa lebih layak karena mungkin ya menganggap itu ustaz lah gitu ya. Sehingga ada kemudian yang lain pada mundur dan saya ditarik dipaksa untuk mundur juga. Nah, saya tidak menganggap bahwa saya harus berjamaah dengan mereka karena imam sudah selesai. Dan kalaupun yang layak, seharusnya saya yang layak jadi imam karena saya tinggal nama 1, sementara mereka 2 lagi. Kira aku hiji belum ikut berjamaah yang 2 rakaat gitu. Nah, jadi pertanyaan saya memang benar seperti itu ada dalilnya atau seperti apa? Nah, tenun Ustaz. Jadi memang bagaimana hukumnya kita bermakmum kepada makmum atau bekas makmum? Bagaimana hukumnya kita bermakmum ke makmum atau bermakmum ke bekas makmum? Contoh yang pertama, kalau kita bermakmum kepada makmum jelas tidak sah. Contoh, ada 2 orang laki-laki sholat berjamaah, tapi kita tidak tahu yang imam nanti anu mana gitu. Amun kira-kira imamnya biasanya kan di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Kita bermakmum kepada imam yang sebelah kiri. Bari ragu-ragu, karena boleh jadi dia yang di sebelah kiri teh makmum. Nah itu tidak sah kita berjamaah. Bagaimana kalau misalkan ada sholat si A sholat masbuk kepada jamaah. Kemudian setelah beres dari jamaah pertama, si A berdiri biasa melanjutkan. Tiba-tiba datang satu orang lagi. Nah, dia bermakmum kepada bekas makmum atau makmum masbuk. Dalam kitab ini sah katanya, sah. Menurut Imam Ibnu Hajar sah. Tetapi menurut Imam Romli katanya makruh. Yang jadi sering itu bagaimana tadi masbukun gitu kan, rata-rata masbuk ada 3 atau 4. Begitu beres imam dia berdiri 1 orang maju ke depan atau diangkat. Itu hukumnya seperti apa? Kata Imam Ibnu Hajar itu sah tetapi makruh. Kata Imam Romli makruh gitu. Lebih baik sendiri-sendiri katanya. Lebih baik di kitab ini ada dijelaskan. Jadi lebih baik ketika beres imam sholat kita sendiri-sendiri. Makanya tadi sunnah ketika ada beberapa orang datang dan imam sudah menyelesaikan ruku yang terakhir, dia jangan ikut. Tunggu imam beres salam, dia bikin jamaah baru. Itu yang sunnahnya. Jangan semuanya ikut rakaat keempat, kemudian 3 orang mundur, 1 orang maju. Itu sah, tetapi makruh. Apa makruh? Tidak ada pahala jamaahnya. Itu yang namanya makruh itu tufawitu fadilatul jamaah, menghilangkan pahala jamaahnya. Jadi lebih baik sendiri-sendiri. Mungkin gitu Pak Ustadz. Di kitab ini ada, dijelaskan kasus seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mempertegas bagi kalau masbuk semuanya, berarti sebetulnya itu tidak perlu melanjutkan jamaah. Tidak perlu. Jadi sekarang ada di masjid pun ada yang seperti itu. Biasanya kalau mereka pada mundur menganggap saya jadi imam, ya biarkan saja saya menghormati mereka, tapi saya sendiri tidak menganggap bahwa saya jadi imam. Nah, biasanya yaitu. Jadi tetap melanjutkan salat ini di situ munfarid gitu ya. Ya, munfaridin. Karena jamaahnya sudah selesai. Ya.
tetap pahala jamaah sudah dapat karena walaupun tersebut. Tapi ketika misalnya ada satu orang yang masuk, dia melanjutkan rakaat, ada yang baru datang, justru bisa Sah. itu dia mengangkat jadi imam si beliau ini, Itu. terus yang baru datang bisa berjamaah. Tapi mungkin lebih abdul lagi kalau yang baru datang ini misalkan lebih dari satu orang, misalkan 2 orang, buat jamaah baru seperti itu ya. Dengan syarat Iya, betul. jamaah. Betul, selesai. Baru setelah itu Bikin jamaah baru. Berjamaah walaupun 2 orang seperti itu. Iya. Itu abdul gitu. Betul seperti itu. Ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tema yang sangat menarik dan sangat penting. Cuman saya waktunya sudah habis. Insya Allah dilanjut di waktu-waktu yang lain. Selanjutnya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, kita berdoa mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadatan indal maut wal jannata ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.